Fakta demo 411 ini bisa saja kembali terjadi pada 212. Jujur, kelompok 212 dan komplotannya terlalu lebay. Mereka terlalu banyak bikin reuni. Aksi 212 dibikin reuni, aksi 411 pun dibikin reuni. Seharusnya mereka mengganti nama aksi tersebut sebagai reuni nasi bungkus. Mereka demo hanya kedok, dan tujuan utamanya adalah mendapatkan nasi bungkus gratis. Kalau tidak ada logistik dan nasi bungkus, sudah pasti tidak akan ada demo-demo seperti ini. Kalau ada pun, tidak akan bertahan lama. Dan gerombolan sampah peradaban ini tuntutannya nggak masuk akal. Tuntutannya itu, Presiden Jokowi disuruh mundur karena isu ijazah palsu. Padahal, kita sudah tahu sendiri tentang isu ijazah palsu ini, gugatannya sudah dicabut karena memang nggak punya bukti dan nggak punya saksi. Kemudian dari kesaksian dari teman-teman Presiden Jokowi, mulai dari teman SD, SMP, SMA, guru-guru, bahkan dari pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi semua bahwa semuanya ini asli. Tolonglah sadar-sadar diri bahwa rakyat itu bukan kalian semata, rakyat banyak. Dan ada gagasan, ada sebuah gagasan, ada yang pro dan ada yang kontra. Baik yang pro maupun yang kontra, semuanya adalah rakyat. Dan rakyat punya kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Catat itu dan belajarlah untuk pintar. Tidak salah kalian menyatakan pendapat. Yang tidak elok menurut saya adalah kalian kebanyakan demo. Mbok Yao, mereka ini berpikir ya, ini kelompok yang mengatakan dirinya GNPR ini, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Rakyat yang mana coba? Petamburan ya. Ini ya berpikir secara positif gitu. Dengan segala kekurangannya Pak Jokowi, tapi concern seorang Presiden Jokowi itu luar biasa untuk kemajuan bangsa ini. Banyak legacy yang ditinggalkan Pak Jokowi. Dan lagi Pak Jokowi ini kan tinggal 2 tahun lagi gitu. Kenapa diusik lagi? Setelah isu rush money yang membuat keributan dan keresahan, muncul lagi satu aksi yang dinamakan aksi Super Damai Jilid 2 yang tuntutannya adalah agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok ditahan dan segera diadili karena sudah menjadi tersangka. Demo ini diperkirakan akan lebih besar dari demo 411 lalu. Aksi ini digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF MUI setelah diberitakan mengundurkan aksi ini yang awalnya direncanakan pada tanggal 25 November. Semua pihak lantas merasa heran, padahal tuntutan mereka saat demo 411 menuntut agar Ahok dijadikan tersangka sudah terpenuhi. Ahok sudah menjadi tersangka oleh Polri dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat itu. Tapi lagi-lagi, seolah merasa tidak puas, demo lanjutan akan diadakan tanggal 2 Desember. Satu pertanyaan yang timbul dalam benak banyak orang adalah, apalagi tuntutan pendemo? Disinyalir ada agenda terselubung di balik demo ini. Rumor ini menjadi jelas tatkala Kapolri mengungkapkan ada agenda gelap untuk melengsarkan pemerintahan yang sah. Selain itu ada pula rencana untuk menduduki gedung DPR untuk melumpuhkan kekuatan pemerintah. Belum lagi isu rush money, di mana akan ada gerakan penarikan uang secara massal untuk mengganggu perekonomian negara. Intinya ada rencana makar yang tersembunyi di balik demo itu. Logikanya, ketika tuntutan saat demo lalu sudah terpenuhi, lalu dilanjutkan dengan demo lanjutan, tentu saja ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita tidak perlu berspekulasi mengenai rumor-rumor yang belum terjadi. Mari kita lihat sedikit fakta pada demo 411 lalu. Kita tidak usah membicarakan beberapa kerugian ekonomi yang terjadi saat demo 411. Belum lagi keresahan dan kenyemasan banyak warga. Apakah para pendemo tidak memikirkan dampak ini? Yang merasakan dampak ini juga rakyat sendiri, bukan siapa-siapa, apalagi hantu. Fakta itu antara lain, Mabes Polri menyatakan kelompok radikal yang terafiliasi dengan ISIS mendompleng aksi 411. Mereka berniat menciptakan kondisi gaduh, rusuh, dan kemudian merebut senjata milik polisi. Untung saja, polisi saat itu tidak membawa senjata api. Ada 9 orang terduga teroris yang dijadikan tersangka. Mereka juga berafiliasi dengan pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka hanya memancing kericuhan 4 November dan berusaha merampas senjata api. Tapi karena petugas tidak membawa senjata api, gagal, kata Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli Ahmad. Mari kita merenung sejenak ya. Oke,
Demo 411 adalah aksi bela agama yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengambil kesempatan. Seandainya waktu itu polisi membawa senjata api dan mereka teroris berhasil merebutnya, kira-kira apa yang terjadi? Kerusuhan bakal makin meluas dan makin mencekam. Kalau sudah melibatkan senjata api pasti akan ada korban. Siapa korbannya? Kalau bukan polisi, ya pasti demonstran yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Kalau sudah jatuh korban, siapa yang bertanggung jawab? Silahkan berspekulasi, tapi yang paling simpel adalah seandainya saja demo 411 tidak ada, setidaknya kelompok tersebut tidak bisa melancarkan aksinya. Sebentar lagi, aksi 212 akan dimulai. Aksi ini adalah aksi super duper damai, benarkah? Apakah aksi ini sudah 100% tidak akan kembali didompleng pihak lain seperti kelompok teroris? Bagaimana kalau mereka kembali merencanakan aksi karena sebelumnya gagal? Anggaplah aksi 212 itu murni tanpa kepentingan apapun, tapi tidak tertutup kemungkinan didompleng atau ditunggangi pihak-pihak tertentu. Mengingat, aksi dengan massa besar itu sangat mudah memicu kerusuhan. Apakah para pendemo menyadari ini? Saya tidak tahu ya bagaimana, tapi saya yakin kalau selalu ada cara lain untuk melakukan aksi bela agama tanpa harus turun ke jalan. Jika ada kesempatan, buatlah kelompok jahat untuk melancarkan aksi yang bisa saja merenggut korban jiwa tidak bersalah. Bukankah tindakan ini jauh lebih patriotik, di mana para pendemo membela agama sekaligus membela negara? Menghindarkan negara dan rekan demonstran dari seorang teroris atau pihak tidak bertanggung jawab? Bukankah ini jauh lebih baik ketimbang ramai-ramai turun ke jalan dan malah terjadi hal yang tak diinginkan? Menurut berita terbaru, GNPF Ulama dan juga Polri sepakat lokasi demonstrasi pada 2 Desember itu akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pukul 8 hingga pukul 13 dalam bentuk unjuk rasa super damai tanpa tindakan anarkis. Mereka juga sepakat bila ada aksi di luar Monas dan di luar jam itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3 dan juga GNPF tidak bertanggung jawab terhadap aksi itu. Inilah yang ditakutkan, di mana dikhawatirkan ada kelompok tertentu di luar mereka yang melakukan agenda lain. Saya harap semoga tidak terjadi pada Jumat 2 Desember nanti. Publik bahkan dunia internasional sekali lagi akan menyaksikan apa sebenarnya akan terjadi. Yang jelas masyarakat sudah mulai lelah dengan konflik yang kian memanas ini dan berharap semoga semuanya selesai dengan baik sehingga semua orang itu dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sepertinya demo 212 tidak akan terhindarkan, kita hanya bisa berharap semuanya akan baik-baik saja. Kita juga berharap demo ini benar-benar murni, sesuai konteks aslinya, bukan demo lelucon ala Wiro Sableng 212 yang hanya merugikan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan beri komentar ya. Perbedaan pendapat adalah hal biasa. Jika tidak setuju, mari berdebat dengan sehat, tunjukkan pada pemirsa yang lain. Perbedaan pendapat ditindaklanjuti dengan debat positif, membangun dan edukatif, bukan saling hujat dan juga mencaci.